A. Karakteristik getaran harmonik. Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik yang melalui lintasan sama secara periodik seperti pada jam bandul. Alat yang melakukan getaran harmonik yaitu jam bandul, pegas pada shock breaker, dawai pada gitar, dan sebagainya. Besaran-besaran dalam getaran harmonik misalnya amplitudo, periode, frekuensi, dan simpangan. Yang pertama, ada pengertian amplitudo. Yang kedua, ada jenis-jenis amplitudo. Yang ketiga, ada metode kuantifikasi amplitudo getaran. Yang keempat, ada lambang amplitudo. Yang kelima, ada gambar amplitudo. Keenam, rumus amplitudo. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu contoh soal amplitudo. Pertama, yaitu tentang pengertian amplitudo. Apa sih yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo yaitu sebuah pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan yang terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoide yang kita pelajari di mata pelajaran fisika ataupun matematika. Amplitudo juga bisa disimbolkan dalam sistem internasional dengan simbol A dalam satuan meter M. Sedangkan kalau amplitudo dalam musik adalah volume sebuah sinyal audio, sebuah gelombang amplitudo yang diukur dari jarak garis tengah dan ukuran ini disebut dalam satuan desibel. Kedua, jenis-jenis amplitudo. Pertama, gelombang pembawa atau carrier. Kedua, sinyal informasi analog. Ketiga, amplitudo modulation atau AM. Keempat, frequency modulation atau FM. Yang kelima ada phase modulation atau PM. Sebenarnya jenis amplitudo itu ada banyak sekali, tapi cuma dibagi menjadi 3 jenis yang utama. Di antaranya yaitu pertama, mempunyai pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi gelombang. Kedua, mempunyai jarak terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoide. Ketiga, mempunyai simpangan yang paling besar dan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang dan getaran. Ketiga, metode kuantifikasi amplitudo getaran. Di bawah ini ada beberapa metode kuantifikasi amplitudo getaran, yaitu pertama, nilai puncak ke puncak atau peak to peak. Nilai amplitudo puncak ke puncak ini sangat penting karena buat menunjukkan eksklusi maksimum pada gelombang. Kuantitas ini buat mengetahui perpindahan bagian mesin akibat getaran yang penting buat menghitung tegangan maksimum pada material mesin. Kedua, nilai puncak atau peak. Nilai puncak ini berguna buat menunjukkan tingkat guncangan durasi pendek, tapi nilai puncak cuma menunjukkan tingkat maksimum getaran yang terjadi pada satu titik waktu tertentu. 3. Nilai rata-rata atau average. Nilai amplitudo rata-rata sudah memperhitungkan durasi waktu getaran yang terjadi, tapi dianggap mempunyai fungsi yang terbatas karena pada perhitungannya nilai negatif pada gelombang sinusoidal getaran seakan meniadakan. 4. Nilai Rotman Square atau RMS. Nilai Rotman Square yaitu nilai amplitudo yang paling relevan karena selain buat memperhitungkan waktu, metode perhitungan RMS yang menguadratkan nilai negatif sinusoidal getaran memberi nilai amplitudo yang lebih tepat. Nilai amplitudo Rotman Square ini memberikan informasi nilai kandungan energi pada getaran, sebuah parameter yang berkemampuan destruktif buat komponen mesin. Selanjutnya yaitu ada lambang amplitudo. Lambang atau simbol pada amplitudo diantaranya sebagai berikut. A, yaitu menunjukkan Y atau sin.
Y berarti simpangan, CO berarti kecepatan, T waktu, A amplitudo. Gerak osilasi sama halnya dengan seperti bandul atau sebuah gerak harmonik yang sederhana. Nah, berikut ini adalah gambar amplitudo. Selanjutnya yaitu tentang rumus amplitudo. Rumus amplitudo merupakan sampingan dari rumus periode getaran. Amplitudo juga berkaitan erat dengan frekuensi gelombang. Berikut ini adalah beberapa rumus dari amplitudo. Yang pertama, rumus amplitudo simpangan periode getaran. Rumusnya yaitu T sama dengan T per N. T besar yaitu periode, lambangnya S. T kecil yaitu waktu melakukan getaran, lambangnya yaitu S. N yaitu banyaknya getaran. Yang kedua yaitu rumus frekuensi getaran amplitudo. Rumusnya yaitu F sama dengan N per T. F yaitu frekuensi getaran. Satuannya yaitu Hz atau Hertz. N yaitu banyaknya getaran. T kecil yaitu waktu melakukan getaran. Lambangnya yaitu S. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Rumusnya yaitu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T yaitu periode, F yaitu frekuensi getaran. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu contoh soal amplitudo. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,06 sin 20 Vt. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter. T adalah waktu dalam satuan sekon. Maka besaran amplitudo dari persamaan getaran harmonis tersebut adalah, cara pengerjaannya yaitu pertama, diketahui Y sama dengan 0,06 sin 20 Vt. Yang ditanya yaitu A atau amplitudo. Pertama, Y sama dengan positif negatif A sin omega T. Omega yaitu lambangnya W. Y sama dengan 0,06 sin 20 Vt. Nah, telah kita ketahui berdasarkan dari rumus amplitudo yaitu positif negatif A sin omega T. Rumus mencari dari simpangan. Nah, jadi telah kita ketahui amplitudonya yaitu 0,06 dengan satuan simpangannya yaitu meter. Jadi dari soal tersebut telah kita ketahui amplitudonya adalah 0,06 meter. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Contoh soalnya yaitu sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 Vt. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T adalah waktu dalam satuan sekon. Tentukan simpangan maksimum dari persamaan getaran harmonis tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu simpangan maksimum adalah jarak terjauh suatu titik yang bergetar dari titik kesetimbangannya. Pada umumnya, simpangan maksimum ini dikenal dengan istilah amplitudo atau yang dilambangkan dengan A. Persamaan umum dari getaran harmonik sederhana dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A sin omega T, atau omega tadi dilambangkan dengan huruf W. Simpangan maksimum dari persamaan getaran tersebut terjadi saat sin 20 Vt sama dengan 1, sehingga nilai amplitudonya adalah 0,04 meter. Periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau gelombang. Lambang periode adalah T dengan satuan detik atau sekon. Rumus periode ada yang menggunakan jumlah getaran dan waktu, hubungannya dengan frekuensi dan kecepatan gelombang.
Untuk rumus periode dari jumlah getaran waktu yaitu T sama dengan T per N. Keterangannya T sama dengan periode, T kecil waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran, N adalah jumlah getaran. Berikutnya ada rumus periode dan frekuensi. Rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Keterangan T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi. Untuk contoh soal pertama, yaitu diketahui frekuensi suatu listrik bolak-balik dari PLN Indonesia adalah 50 Hz. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan atau siklus lengkap gelombang listrik? Pembahasan diketahui F sama dengan 50 Hz, ditanya adalah periode. Jawabnya adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,02 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan siklus lengkap gelombang listrik adalah 0,02 sekon. Untuk soal nomor 2 adalah sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 sekon dan membuat getaran sebanyak 6.000. Berapakah periode getaran tersebut? Diketahui T sama dengan 60 sekon, N sama dengan 6.000. Ditanya T atau periode. Untuk rumus yang digunakan adalah T sama dengan T per N atau 60 dibagi 6.000. Untuk hasilnya adalah 0,01 sekon. Jadi periode getaran tersebut adalah 0,01 sekon.